Oke, mohon doanya kawan-kawan semua. Malam hari ini kita sedang menantikan penentuan 70 peserta yang lolos di Young Ambassador Agriculture 2023 Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini dapat mewakili Provinsi Kalimantan Barat untuk menjadi Young Ambassador Agriculture 2023. Mohon doanya semoga kita dapat menelurkan generasi muda di dunia, di industri pertanian untuk ketahanan pangan dan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Salam menajak dari Buraya untuk Indonesia. Tengah Budiansyah Bogor. Perkenalkan, nama saya Budiansyah, saya dari Desa Pung Kecil, Kecamatan Singaka, Kabupaten Kuburaya. Nah, kali ini saya ingin berbagi nih sama teman-teman semuanya terkait dengan dunia pertanian. So, bukan berarti kita akan membahas tentang apa itu cara bercocok tanam segala macamnya ya. Tapi untuk kali ini saya akan berbagi sharing beberapa program dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah tahun kedua di mana Kementerian Pertanian itu mengadakan semacam seleksi untuk para petani muda Indonesia, petani milenial, di mana kita tahu ya kurang lebih 10 tahun terakhir ini Indonesia itu sedang mengalami krisis para petani gitu. Nah, maka dari inilah masalah ini pemerintah mencoba untuk menggali potensi-potensi petani milenial dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, banyak program pemerintah itu, salah satunya seperti JPN, terus Duta Petani Milenial, dan salah satunya adalah Young Ambassador Agriculture. Nah, ini adalah tahun yang kedua. Tahun yang pertama itu dari tahun lalu, pada tahun 2022 itu juga terlahir 15 Young Ambassador dari berbagai daerah juga. Nah, mereka yang menggeluti anak-anak muda yang menggeluti dunia pertanian, peternakan, yang memang semuanya terjun, baik itu di dunia usaha dari sektor hulu sampai hingga hilirnya. Nah, program Young Ambassador itu sendiri adalah yang namanya Young Ambassador itu kan dari bahasanya adalah anak-anak muda yang menjadi ambasador gitu kan, untuk menjelaskan atau menginformasikan. Nah, Young Ambassador ini adalah turunan dari program yang namanya program YES dari Kementerian Pertanian Indonesia. YES itu adalah Youth Entrepreneur and Employment Support System, Support Service. Oh ya, ulang ya, nanti kita potong. Jadi YES itu adalah Youth Entrepreneur Employment Support Services. Nah, di mana program ini mencoba untuk melahirkan anak-anak muda yang memiliki jiwa kewirausahaan yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan juga menjadi support service dalam membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, alhamdulillah pada tahun ini saya sendiri dapat berkesempatan dapat mengikuti seleksi Young Ambassador tahun 2023. Nah, ini sangat seru sekali kawan-kawan. Ternyata dari se-Indonesia yang daftar untuk tahun ini itu jumlahnya sangat fantastis sekali. Ada kurang lebih 1051 peserta yang mendaftar. Namun dari para peserta yang mendaftar ini ada 90 peserta yang diundang untuk mengikuti bootcamp selama kurang lebih 6 hari. Bootcamp ini adalah pembekalan juga, dan alhamdulillahnya juga Kalbar alhamdulillah saya mewakili untuk Kalimantan Barat khususnya menjadi utusan atau perwakilan untuk mengikuti seleksi ini dan terpilih di 90 calon Young Ambassador dan mengikuti bootcamp. Nah, di dalam bootcamp ini selain diberi pembekalan, dan ini juga merupakan tahap proses penyaringan kembali. Nah, pada tahun 2023 ini program YES akan menyaring kurang lebih sekitar 50 Young Ambassador Agriculture 2023 dari berbagai daerah di Indonesia tentunya. Kurang lebih 50. Nah, sekarang ini ada di 90 dan akan disaring menjadi 70 nomine Young Ambassador. Dan kabar baiknya, sejak dari tanggal 23 kemarin sampai hari ini dan tadi malam kita baru saja dan barusan penentuan atau terpilihnya 70 orang nomine Young Ambassador. Dan alhamdulillah ini merupakan
suatu kebanggaan juga. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa lolos di tahap sampai ke 70 nominee Young Ambassador. Nah, pengalaman saya sebenarnya ini memang tahapan audisi gitu kan. Ada menang, ada kalah ya, tapi kalau kita ikuti audisi kita harus tidak hanya sebatas siap menang, tapi juga harus siap untuk kalah gitu kan. Nah, tetapi bukan menang atau kalahnya suatu hal kesempatan besar gitu, dan juga berterima kasih sekali sama Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang membuat event seperti ini, sehingga anak-anak muda yang terdiri dari berbagai daerah dengan berbagai bidang industri pertanian dan itu juga peternakan ini berkumpul di dalam satu tempat, dan di sini kita membuat sebuah jaringan, kita menambah relasi minimal untuk teman-teman yang sudah memiliki usaha itu untuk membesarkan, untuk menumbuhkan ekspansi usaha-usaha teman-teman semua. Nah, yang paling urgent dari program ini adalah seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya memang Indonesia itu sedang mengalami krisis para petani. Nah, sekarang kan banyak mungkin orang tua yang berstatus sebagai ya petani lah, orang tua saya juga petani, juga dari seorang petani yang berpesan nih sama anaknya, jangan jadi petani gitu. Nah, ini seharusnya sudah kita rubah mindset. Di Kementerian Pertanian juga dikenal namanya istilah petani milenial gitu. Nah, apa sih beda petani milenial dengan petani-petani yang sudah ada gitu kan? Sekarang dengan kemajuan teknologi ini gitu, jadi pertanian itu menjadi lebih mudah. Nah, kalau dulu petani itu identik dengan kotor, terus panas, ya kita mencoba mengubah mindset bahwa petani itu kotor, petani itu yang nggak bisa kaya gitu, petani itu yang ya ibarat dikatakan kelas menengah ke bawah gitu. Nah, tapi dengan anak-anak muda, apalagi Indonesia saat ini, kita memang sedang menerima namanya bonus demografi, apalagi 2045 nanti Indonesia menuju Indonesia emas gitu kan. Nah, excited sekali juga saya bisa hadir di 90 peserta bootcamp ini. Di sini sangat betul-betul menginspirasi sekali. Jadi banyak teman-teman anak-anak muda yang beternak, yang bertani, dan mereka ini bukan menjaga sebuah usaha yang ece-ece gitu istilahnya. Nah, mereka punya omset yang dari 1 digit, 2 digit, bahkan ada yang omset sampai udah di angka miliaran. Nah, ini mereka ya biasanya teman-teman yang di dalam industri pertanian, mereka mengadopsi yang namanya teknologi, mereka mengadopsi informasi, mereka melakukan yang namanya modifikasi produk, bahkan mereka mengekspansi market dari lokal sampai ke global. Ada anak-anak dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Medan juga, bahkan dari Kalimantan juga ada mereka yang udah berstatus sebagai eksportir berbagai macam sumber daya alam seperti lidi kelapa, terus aren, terus kopi. Nah, ini semua yang bermain adalah anak-anak muda semua gitu. Mereka udah sukses di usia muda. Nah, disinilah menunjukkan bahwasanya petani itu tidak hanya untuk orang tua, dan petani ini namanya bertani itu cukup menjanjikan sekali gitu teman-teman. Nah, harapannya dengan program YES ini dan kami sebagai para finalis Young Ambassador ini tidak hanya sebatas mengikuti bootcamp, lolos, tetapi kami semua kita punya program, punya PR besar gitu untuk kembali ke daerah. Ya, kita mencoba untuk meresonansi spirit semangat petani milenial ini kepada teman-teman muda yang ada di daerah masing-masing. So, ayo teman-teman semuanya, saya tidak mengajak untuk semua anak muda terjun ke dunia pertanian, karena nanti siapa yang akan ke produksi, yang ke mata rantai berikutnya. Yang pasti anak muda zaman sekarang jangan malu untuk bertani, dan dengan bertani kita juga bisa kaya gitu. Dengan bertani kita juga bisa sejahtera, dan lebih dalam lagi bahwanya menjadi seorang petani itu mulia gitu. Kita yang berusaha untuk mengupayakan adanya stok pangan, adanya stok
makanan dan juga yang dibutuhkan untuk masyarakat menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu semua terlahir dari para petani. Nah, ayo teman-teman, jangan malu untuk bertani. Kalau bukan sekarang ya kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi? Semangat untuk petani muda Indonesia, petani milenial mandiri, petani milenial maju, petani milenial maju, mandiri, modern. Yes. Terima kasih.